Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Kalau di video-video sebelumnya saya sudah pernah melakukan eksperimen terhadap DWM dengan cara menghapusnya, sekarang saya akan mencoba untuk eksperimen kembali terhadap DWM dengan cara mereplace versi DWM dengan versi DWM dari Windows yang lain. Nah, teman-teman sudah lihat ya, di sini saya menggunakan Windows 10. Nah, kira-kira kalau misalnya DWM-nya saya replace dengan menggunakan Windows 7, itu hasilnya akan bagaimana? Nah, tapi tenang, saya tidak akan mereplace DWM ininya saja, alias executable-nya saja, tidak akan. Tapi saya akan mereplace termasuk dari engine-engine-nya, alias dari file DLL-nya ini. Juga saya akan replace dengan menggunakan versi yang Windows 7. Nah, tepat di layar teman-teman sekarang ini, nah, ini adalah versi DWM dari Windows 7. File DLL-nya memang cuma ada 3, berbeda dengan yang versi Windows 10. Di sini ada banyak banget. Nah, tapi semuanya saya akan coba untuk hapus, saya replace dengan versi yang ada di Windows 7 ini. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan langsung ke eksperimennya. Seperti biasa, saya akan coba untuk restart menuju ke recovery mode, karena ini adalah cara yang paling gampang. Kalau teman-teman langsung replace ke situ, itu tidak akan bisa. Sekarang saya akan langsung menggunakan cara yang seperti biasanya, tapi saya akan langsung skip aja prosesnya, karena mungkin teman-teman juga sudah ada yang paham di video-video sebelumnya. Nah, tepat di layar teman-teman, sekarang kita sudah ada di recovery mode menggunakan metode notepad seperti biasanya. Nah, sekarang saya akan coba untuk hapus semua yang ada di sini DWM-nya. Karena file yang DWM yang ada di sini itu ada diiringi dengan DLL yang mungkin ada 6 jumlahnya. Jadi, sekarang kita akan hapus satu persatu seperti ini. Terus yang ini. Terus yang ini. Kita akan hapus semuanya. Terus yang ini juga kita akan hapus. Sini. Yang ini juga, dan yang ini juga. Seperti itu. Dan jangan lupa untuk pastikan kalau misalnya file ini sudah terhapus dengan cara merefreshnya. Seperti itu. Kita coba ketik DWM, oke, sudah tidak ada ya. Sudah tidak ada DWM di sini. Jadi teman-teman sudah pasti kalau di sini tidak ada DWM-nya. Sekarang kita akan langsung coba untuk replace dengan menggunakan yang versi Windows 7. Tadi saya simpan di desktop, jadi harusnya di desktop pun ada seperti itu ya. Oke, kita menuju ke sini, ke users-nya langsung, ke Nanda, terus kita ke bagian desktop. Nah, di sini nih. Oke, sekarang kita akan coba untuk cut semuanya. Kita coba untuk satu-satu kita coba pindahkan, kita copy saja biar lebih aman. Terus kita pastekan secara satu persatu. Ya, mungkin ini memang caranya agak lama karena kita tidak bisa menggunakan kontrol untuk select dari file-filenya. Karena ini adalah metode open dari si notepad-nya. Jadi kita tidak bisa melakukan itu secara langsung. Jadi kita mau nggak mau harus satu persatu. Oke, saya akan skip saja prosesnya. Nah, oke, sekarang saya sudah mengcopy semua file DWM-nya yang dari versi Windows 7 ke Windows 10 di sistem 32-nya. Karena saya di sini menggunakan versi yang 32 bit, maka saya cukup kopikan ke yang sistem 32 aja. Ya, biar lebih gampang, seperti itu. Nah, teman-teman sudah lihat ya, ini yang versi Windows 7, hanya diiringi dengan 3 file DLL dari DWM-nya. Sudah? Kita close, terus kita close lagi ini, terus kita menuju ke Windows 10-nya. Sekarang kita lihat dulu dari bootingnya. Apakah Windows bisa booting dengan normal atau tidak? Harusnya bisa dong, karena DWM itu tidak mempengaruhi boot, kecuali masuk ke dalam interface dari logon UI-nya. Nah, itu baru akan mungkin bisa jadi masalah, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat, ini sudah masuk ke dalam boot, dan sepertinya Windows ini kayaknya masih stuck nih. Saya tidak tahu ya, ini sejauh ini sepertinya Windows masih stuck di sini. Ya, karena DWM juga ternyata dibutuhkan oleh logon UI untuk versi Windows 7 ke atas. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dihapus, ya sudah seperti ini. Apakah teman-teman sudah bisa lihat di sini? Apakah Windows bisa berjalan? Dan memang stuck seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba untuk tunggu. Saya akan coba untuk videonya, saya pause terlebih dahulu. Ya, kurang lebih setelah saya tunggu selama 5 menit, ternyata memang Windows-nya masih stuck seperti ini. Ya, sekarang kita akan coba untuk merestart paksa. Oke, mungkin di video sebelumnya saya menghapus DWM itu ada yang berkomentar. Memang terima kasih seperti itu ya, bahwa DWM itu sebenarnya tidak begitu digunakan kalau misalnya teman-teman menggunakan tema seperti Windows Classic, atau mungkin kalau di XP mah Windows XP Luna, dan lain sebagainya. Itu tidak menggunakan DWM sepertinya. Sebenarnya seperti itu. Tapi yang jadi masalah adalah logon UI untuk versi Windows yang sekarang. Itu menggunakan DWM semua. Jadi, ketika DWM-nya itu tidak ada, maka logon UI itu tidak bisa ke-trigger.
Jadi hasilnya akan ya seperti ini, akan stuck seperti ini. Jadi ketika mungkin nih ya, teman-teman menggunakan Windows Classic temanya, maka DWM itu hanya akan digunakan di logon UI saja. Ketika sudah logon UI-nya beres dan masuk ke desktop, maka DWM-nya akan mati kembali. Jadi kenapa? Seperti itulah. DWM itu sebenarnya dibutuhkan dan antara tidak gitu. Kalau teman-teman menggunakan tema Windows Classic. Jadi kalau teman-teman menggunakan Windows Classic, DWM tidak akan dipakai. Tapi logon UI masalahnya tetap akan menggunakan hal tersebut untuk menampilkan logon UI-nya. Jadi ya, hasilnya akan seperti ini. Seperti itu. Jadi terima kasih ya bagi teman-teman yang sudah berkomentar di video sebelumnya. Sebagai pelengkap, seperti itu ya. Oke, jadi teman-teman sudah bisa paham ya, bahwa ternyata mau di-replace sekalipun DWM-nya, kalau misalnya tidak support dengan logon UI-nya, dengan desktop-nya, apalagi seperti itu ya. Mungkin kalau dengan desktop-nya masih bisa. Tapi, kalau dengan logon UI-nya seperti ini, ya hasilnya akan seperti ini. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Mohon maaf kalau misalnya ada penjelasan yang mungkin agak salah atau bagaimana. Teman-teman bisa tuliskan saja di kolom komentar untuk memperbaiki, untuk saran atau segala macamnya. Mungkin cukup sekian. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.